Bayangkan jika seorang polisi di jalanan mencoba menggertak seorang perwira polisi. Mereka pikir akan mendapat uang dengan mudah, tapi kali ini mereka salah besar. Ini akan menjadi akhir dari kejahatan yang selama ini dia lakukan. Simak sampai selesai cerita ini nanti dan jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Sore itu, matahari mulai condong ke barat, menyisakan semburat oranye di langit. Lalu lintas di jalan utama daerah itu cukup ramai, orang-orang pulang dari pekerjaan, kendaraan saling berkejaran. Di antara lalu lintas itu, seorang wanita duduk di balik kemudi sedan hitamnya. Wajahnya tenang, sorot matanya tajam. Ia adalah Desi, seorang perwira polisi yang terkenal tegas dan tak mudah digertak. Sementara itu, di tepi jalan, 3 pria berseragam polisi berdiri di dekat sepeda motor mereka. Dari kejauhan, mereka tampak seperti petugas yang sedang melakukan razia. Namun, tak ada yang tahu bahwa ketiganya bukanlah polisi sungguhan. Rudy, pemimpin kelompok itu, menatap kendaraan yang melintas dengan mata penuh perhitungan. Di sebelahnya, Bonnie dan Donna menunggu aba-aba darinya. Mereka sudah berkali-kali melakukan aksi ini, menghentikan kendaraan, mencari-cari kesalahan, lalu meminta uang damai dari para pengendara yang ketakutan. Dan kali ini, target mereka adalah seorang wanita dengan sedan hitamnya. Ketika sedan hitam Desi mendekat, Rudy mengangkat tangannya, memberi tanda agar mobil itu berhenti. Desi mengerutkan kening, namun tetap menepikan kendaraannya dengan tenang. Bonnie mendekati kaca mobil dan mengetuknya dengan sedikit kasar. "Selamat sore, Ibu. Tolong keluarkan SIM dan STNK." Desi menatap pria itu sebentar. Ada sesuatu yang terasa aneh. Ia menurunkan kaca jendela dan tersenyum tipis. "Ada masalah apa, Pak?" Rudy melangkah mendekat dan memperhatikan mobil Desi dengan tatapan tajam, seolah sedang mencari-cari kesalahan. "Ibu melanggar marka jalan tadi. Kami harus menindak sesuai peraturan." Desi menaikkan alis. Ia yakin betul bahwa dirinya tidak melanggar apapun. Ia selalu mematuhi peraturan lalu lintas. "Apa benar?" Desi bertanya santai. "Betul, Bu," Donna ikut menimpali. "Tapi kalau mau damai, kami bisa bantu." Desi tersenyum kecil. Nalurinya sebagai polisi mulai bekerja. Ada sesuatu yang janggal dari ketiga orang ini. Cara bicara mereka, gestur tubuh mereka, dan terutama cara mereka menawarkan damai begitu cepat. "Bisa saya lihat surat tugas kalian?" Desi bertanya dengan nada tetap tenang. Rudy terdiam sejenak, tapi dengan cepat ia tersenyum dan berkata, "Ibu nggak perlu repot-repot. Percaya saja sama kami." Desi mulai menyadari semuanya. Ia sedang berhadapan dengan polisi gadungan. Desi menatap ketiga pria itu dengan tenang. Ia sudah hampir yakin bahwa mereka bukan polisi sungguhan. Namun, ia tidak ingin gegabah. Ia ingin melihat sampai sejauh mana mereka akan berusaha menipunya. "Apa Anda yakin saya melanggar?" Desi bertanya, masih duduk di dalam mobilnya. Rudy berdeham, berusaha tetap terlihat percaya diri. "Tentu saja, Bu. Kami melihat Anda melanggar marka jalan." Desi berpura-pura berpikir sejenak, lalu berkata, "Baiklah. Kalau begitu, mohon tunjukkan buktinya. Apa ada rekaman atau saksi?" Bonnie dan Donna saling bertukar pandang. Mereka tidak menduga Desi akan meminta bukti. Biasanya, korban mereka akan langsung panik dan memilih damai. "Bu, kita bisa selesaikan ini dengan mudah," kata Donna dengan suara sedikit menekan. "Kami nggak mau bikin ribet. Cukup kasih uang rokok, kita anggap selesai." Desi tersenyum samar. Ini semakin jelas. Polisi asli tidak akan menawarkan damai semudah ini, apalagi tanpa menunjukkan bukti pelanggaran. Ia menghela napas, lalu berkata, "Baiklah. Kalau begitu, saya akan bayar denda sesuai aturan."
Bisa saya lihat surat tugas dan kartu identitas kalian? Ketiga pria itu terdiam. Rudy mencoba mengendalikan situasi. Ibu nggak perlu lihat surat tugas. Percaya aja, kami ini petugas resmi. Kalau resmi, tentu punya surat tugas, kan? Desi menatap mereka tajam. Atau jangan-jangan kalian ini polisi gadungan? Wajah Rudy menegang. Ia tak menyangka Desi akan langsung menuduh seperti itu. Bonnie mulai panik, tangannya gemetar sedikit. Namun, Rudy tidak ingin kalah begitu saja. Ia mengubah pendekatannya. Bu, jangan macam-macam, ya, katanya dengan nada mengancam. Kalau ibu melawan, kami bisa membawa kasus ini ke kantor polisi. Desi tertawa kecil, lalu dengan tenang membuka pintu mobilnya dan keluar. Ia berdiri tegap, menatap ketiga pria itu satu persatu. Baik, kalau memang mau dibawa ke kantor polisi, ayo kita pergi sekarang, katanya dengan nada penuh percaya diri. Saya juga ingin memastikan apakah kalian benar-benar petugas resmi atau bukan. Bonnie dan Donna semakin panik. Mereka tahu kalau sampai benar-benar ke kantor polisi, penyamaran mereka akan terbongkar. Namun, Rudy masih berusaha menggertak. Ia melangkah lebih dekat, berusaha menekan Desi secara fisik. Kamu ini siapa, sih? Kenapa banyak nanya? Mau macam-macam sama polisi, bentaknya. Desi tak bergeming. Dengan gerakan cepat, ia mengeluarkan dompet identitasnya dan memperlihatkan kartu kepolisian resminya. Aku ini perwira polisi sungguhan, katanya dingin. Bonnie dan Donna langsung pucat. Lutut mereka melemas, dan tanpa pikir panjang, mereka langsung berlutut. Namun, Rudy justru semakin marah. Brengsek, makinya. Dalam kepanikan, ia mencoba menyerang Desi. Desi dengan sigap menghindar, bersiap menghadapi Rudy yang kini nekat melakukan perlawanan. Ketegangan memuncak. Rudy mengayunkan tangannya, mencoba memukul Desi dalam upaya terakhir untuk mempertahankan dominasinya. Namun, Desi sudah siap. Dengan refleks seorang perwira terlatih, ia menghindari serangan itu dengan mudah, membuat Rudy kehilangan keseimbangan dan sedikit tersandung ke belakang. Bukankah kamu tadi bilang polisi nggak boleh macam-macam? Kata Desi dengan suara tenang namun tajam. Wajah Rudy merah padam. Ia tak menyangka bahwa mangsanya kali ini bukan orang biasa yang bisa dengan mudah ditakut-takuti. Sementara itu, Bonnie dan Donna yang sejak tadi berlutut hanya bisa menatap kejadian itu dengan napas memburu. Mereka tahu situasi semakin buruk bagi mereka. Rudy, yang kini kehilangan kendali, kembali berusaha menyerang Desi. Namun, sebelum pukulannya sampai, Desi dengan cekatan memutar tubuhnya dan menahan pergelangan tangan Rudy. Dengan sedikit tenaga, ia memelintirnya ke belakang, membuat Rudy mengerang kesakitan. Kamu pikir bisa lolos setelah semua yang kamu lakukan? Bisik Desi dingin di telinga Rudy. Namun, Rudy tak mau menyerah begitu saja. Dengan kekuatan penuh, ia mencoba melepaskan diri dan mendorong Desi ke belakang. Desi sempat terhuyung, memberikan Rudy celah untuk melarikan diri. Bonnie dan Donna, yang awalnya panik, melihat kesempatan itu dan ikut berlari ke arah yang berlawanan. Tapi Desi tak tinggal diam. Dengan cepat, ia meraih radio komunikasinya dan melapor ke kepolisian terdekat, "Saya butuh backup." 3 tersangka polisi gadungan melarikan diri ke arah selatan. Saya akan menahan tersangka utama. Rudy masih berusaha kabur, menembus kerumunan kendaraan di jalanan yang mulai padat. Desi mengejarnya dengan langkah cepat, tetap waspada terhadap setiap gerakan pria itu. Dalam sekejap, Desi mengangkat pistolnya dan melepaskan tembakan peringatan ke udara. Dor! Suara tembakan itu membuat orang-orang di sekitar tersentak. Beberapa pengendara memperlambat laju kendaraan mereka, penasaran dengan apa yang terjadi. Namun, Rudy tetap berlari, tak menggubris peringatan itu. Desi menghela napas. Ia tak punya pilihan lain. Dengan fokus penuh, ia membidik kaki Rudy dan menarik pelatupnya. Dor! Rudy tersungkur ke aspal.
Ia mengerang kesakitan, memegang kakinya yang kini berdarah. Orang-orang mulai berkumpul, beberapa mengeluarkan ponsel dan merekam kejadian itu. Desi berjalan mendekat, tetap siaga jika Rudi masih berniat melawan. Namun kali ini, pria itu hanya bisa meringkuk, wajahnya menahan rasa sakit. Dengan napas terengah, ia mendongak menatap Desi. "Ampun, saya menyerah." Boni dan Dona yang melihat kejadian itu dari kejauhan langsung kehilangan keberanian. Mereka tahu tak ada gunanya melawan. Dengan wajah pasrah, mereka mengangkat tangan, menyerahkan diri kepada petugas yang baru tiba di lokasi. Situasi mulai terkendali. Namun, peristiwa ini belum sepenuhnya selesai. Kini giliran Desi untuk memastikan ketiga penipu ini benar-benar mempertanggungjawabkan perbuatannya. Desi mendekati Rudi yang terkapar di atas aspal, wajahnya menegang menahan sakit. Tangan pria itu menggenggam kakinya yang berdarah, sementara napasnya terengah-engah. Matanya yang tadi penuh arogansi kini hanya menyiratkan ketakutan dan penyesalan. Boni dan Dona yang melihat pemimpin mereka tak berdaya, tak berani lagi mencoba kabur. Mereka berdiri gemetar dengan tangan terangkat, menyerah sepenuhnya. Tak lama kemudian, suara sirene meraung di kejauhan. Mobil patroli kepolisian melaju kencang, berhenti tepat di lokasi kejadian. Beberapa polisi keluar dengan sigap, segera mengamankan situasi. Seorang petugas mendekati Desi. "Apa yang terjadi, Bu?" tanyanya. Desi menunjuk ke arah tiga pria di hadapannya. Mereka polisi gadungan. Sudah sering melakukan razia ilegal dan menipu warga. Polisi segera memborgol Boni dan Dona yang tak melawan sama sekali. Salah satu petugas berjongkok, memeriksa luka tembak di kaki Rudi sebelum menghubungi ambulans untuk perawatan medisnya. Rudi masih mencoba berbicara, suaranya lirih. Saya cuma butuh uang, Bu. Saya dipecat. Saya nggak punya pilihan." Desi menatapnya tanpa ekspresi. Banyak orang kehilangan pekerjaan, Rudi. Tapi mereka tidak memilih jalan ini. Kamu bukan hanya menipu, tapi juga mengancam dan meresahkan masyarakat. Rudi menunduk, tak bisa membantah. Ia tahu tak ada jalan keluar lagi. Beberapa warga yang sejak tadi menyaksikan kejadian itu mulai bersorak, lega karena akhirnya polisi gadungan yang selama ini meresahkan telah tertangkap. Beberapa di antara mereka mendekat ke arah Desi. "Terima kasih, Bu Polisi. Mereka sudah lama menipu warga di sini," seru seorang pria paruh baya. "Saya dulu hampir kena juga, mereka cari-cari kesalahan saya di jalan dan minta uang," timpal seorang ibu-ibu. Desi hanya mengangguk dan tersenyum tipis. Ini bukan pertama kalinya ia menangkap pelaku kejahatan, tapi setiap kali melihat bagaimana masyarakat merasa lebih aman, ada kepuasan tersendiri dalam hatinya. Polisi kemudian membawa Rudi, Boni, dan Dona ke mobil patroli. Rudi yang sebelumnya penuh percaya diri kini hanya bisa tertunduk lesu, menyesali perbuatannya. Saat mobil patroli mulai melaju, Desi menghela napas panjang, merasakan angin sore yang berhembus. Jalanan yang semula tegang kini kembali tenang. Setidaknya, untuk hari ini, kejahatan di tempat ini berhasil dihentikan. Tapi Desi tahu, tugasnya belum selesai. Akan selalu ada tantangan lain di depan. Dan ia siap menghadapinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.